Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 3 MRK 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang bagian SIG 4. Jadi yang pertama yaitu kita akan menghitung pada SIG 4. SIG 4 berisi tentang penentuan waktu, sinyal, dan kapasitas. Ini di sini ada simpang bersinyal, dan ini ada formulir SIG 4 yang berisi penentuan waktu, sinyal, dan kapasitas pada tanggal 24 Januari 1996. Ini berdasarkan hasil di contoh MKJI, lalu ada tempatnya ada di Kota Bandung pada simpang Marta Dinata Jalan Ayani, dan ditangani oleh kelompok 3 kelas 3 MRK 6. Dan kita akan menjelaskan dua fase, yaitu fase 1 dan 2, periodenya pada saat jam puncak P sampai S. Selanjutnya di sini ada gambar SIG. Jadi distribusi arus lalu lintas ini dihitung dari SMP per jam. Ini berasal dari SIG 2. Lalu di sini ada fase 1 dan fase 2 yang berasal dari SIG 1. Lalu ada pun tabel-tabelnya, yaitu ada kode pendekatan, yaitu dari arah utara, selatan, timur, dan barat. Lalu ada hijau dalam fase, itu ada karena kita memiliki hanya dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Lalu ada tipe pendekatan, yaitu kita menggunakan tipe pendekatan O. Jadi kita hanya menggunakan tipe pendekatan O karena kita hanya menggunakan dua fase. Nah, jadi untuk rasio kendaraan berbelok yang pertama yaitu ada PLTOR. Nah, nilainya ini berasal dari SIG 2. Nah, di sini ini nilainya sudah ada. PLT rumus 13. Ini ada yang 0,022, lalu ada 0,14, 0,22 lagi, dan 0,09. Lalu ada PRT yang berasal dari SIG 2 juga di sini. Ini ada PRT-nya yang berasal dari rumus 14. Lalu selanjutnya ada arus RT, SMP per jam, lalu dari arah diri dan arah lawan. Arah diri GRT dan arah lawan itu GRTO. Nah, ini untuk datanya. Jadi selanjutnya adalah arus RT. Nah, yang pertama arah diri. Ini berasal dari arah diri yang pertama itu 187 kita dapatkan dari sini, dari lengan utara belok kanan. Ini pun dari itu juga, ini dari arah selatan ke menuju arah timur. Lalu ada arah timur yang berbelok ke utara 161 dan arah barat yang belok dari barat ke selatan. Untuk selanjutnya adalah dari arah lawan, yaitu dari selatan ini, yaitu ada nilainya 266. Lalu ada selatan, yaitu berarti dari arah utara, yaitu 187. Arah timur berarti lawannya yaitu arah barat, nilainya 161. Dan arah barat lawannya yaitu arah timur, nilainya pun juga 161. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silahkan. Oke, sekarang kita masuk ke lebar efektif atau WE. WE ini didapat dari SIG 1. Cara hitungnya bisa dilihat di MKJI 1997 menggunakan rumus 18 atau rumus 19. Kita gunakan rumus 18 jika WLTOR lebih dari 2 meter. WLTOR adalah lebar belok kiri jalan terus. Jika lebih dari 2 meter kita gunakan rumus 18. Kemudian masuk ke nilai dasar SMP per jam hijau. Nah, ini kita dapatkan dari grafik di MKJI. Karena kita WE-nya 9, maka menggunakan grafik yang sebelah kiri bawah sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke ukuran kota atau FCS. Nah, ukuran kota di sini didapat dari SIG 1. Di sini kita bisa lihat nilainya 2,1. Oke, sekarang kita buka MKJI. Nah, di sini nilai 2,1 itu diantara 1 sampai 3. Maka dari itu nilai yang kita dapatkan adalah FCS-nya 1,0. Oke, selanjutnya hambatan samping atau FSF. FSF ini didapatkan dari SIG 1 juga. Kita lihat ke SIG 1.
tipe lingkungan jalan, res, dan hambatan samping tinggi rendah. Kita sesuaikan pada tabel MKJI, tabel C4.4. Misalkan kita nilainya res tinggi dan terlawan, maka kita ambil nilai 0,96 dan 0,91 di sini, kemudian kita interpolasi dengan 0,00 dan 0,05 seperti di cara berikut. Nah, kita bisa lihat di sini 0 merupakan angka di sini dan juga di sebelahnya 0,05. Kemudian ini nilainya 0,96 dan 0,91. Nah, angka di sini kita dapatkan dari perhitungan di SIG 2. Angkanya dari sini 0,031, kemudian kita dapatkan hasil 0,93. Begitu pula dengan lengan selatan, timur, dan barat. Selanjutnya yaitu ada kelandaian FG, kita lihat di SIG 1. Di sini kita dapat 0, kita buka tabel di MKJI. Ini karena kelandaiannya 0, kita tarik ke atas, setelah itu ke kiri kita dapatkan nilainya itu 1. Jadi kita tulis 1 di sini. Setelah itu parkir kita dapatkan di rumus NKJI di bawahnya, di rumus nomor 21. Kita langsung masukkan di Excel. Selanjutnya ke kolom nomor 14 yaitu parkir. Kita ambil dari rumus 21 seperti berikut dan hasilnya adalah 1. Selanjutnya yaitu kolom 15 dan 16 yaitu hanya tipe P. Jadi kalau kebetulan kita itu opposite, jadi nilainya itu 1 semua. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan hasil perhitungan dari arah jenuh SMP per jam hijau, di mana SO, FCS, FSF, FG, FP, FRT, dan FLT, maka kita bisa melanjutkan untuk menghitung nilai disesuaikan SMP per jam hijau atau S, di mana rumusnya E sama dengan SO kali FCS kali FSF kali FG kali FP kali FRT dan FLT. Didapat hasil yaitu 2974. Dilakukan hal yang sama pada lengan selatan, timur, dan barat. Lalu selanjutnya arus lalu lintas SMP per jam atau Q, di mana itu didapat dari 828, itu adalah lengan utara, tengah, ditambah dengan 187 atau belok kanannya lengan utara. Dan lakukan hal yang sama pada arah selatan, timur, dan barat juga. Selanjutnya yaitu rasio arus FR dengan rumus adalah Q dibagi S, di mana Q-nya yaitu yang ini pada tabel 18 dan S-nya itu pada tabel 17. Maka didapat hasil 0,341. Lakukan hal yang sama pada lengan selatan, timur, dan barat. Lalu jumlah dari IFR 0,634 didapat dari 0,341 ditambah 0,293. Kenapa kita tidak menjumlahkan semuanya? Dikarenakan kita hanya ada 2 fase. Lalu fase 1 dan fase 2, di mana kita bisa lihat hasil dari fase 1 yang terbesar dan hasil dari fase 2 yang terbesar. Maka didapatkan 0,634. Selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya Fahmi. Kemudian kita akan menghitung IFR, yaitu tentang rasio fase PR sama dengan FR kritikal maksudnya. Yang kemudian untuk rasio lalu lintas atau Q didapat dari penjumlahan lengan utara. Kemudian pada rasio fase PR sama dengan FR kritikal dibagi dengan IFR. Kalau pada Excel bisa kita klik, rumusnya adalah if T25 sama dengan 0. Jika T25 sama dengan 0, maka hasilnya akan 0 juga. Kalau tidak, maka menggunakan rumus rasio arus atau FR per total rasio arus, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian pada waktu hijau atau waktu hijau detik, jika waktu hijau sama dengan atau berada dalam fase yang sama, maka diambil angka paling besar di antara nilai keduanya. Contoh, untuk lengan utara dan lengan selatan, lengan utara nilainya lebih tinggi, maka dapat digunakan nilai dari lengan utara seperti ini.
dan ini, maka kita menggunakan fase yang lebih tinggi yaitu 24. Maka didapatkan di rumus di atas didapatkan CUA yaitu waktu siklus sebelum penyesuaian. Didapatkan hasil dari rumus 1,5 dikali LT1 dari sik 2 ditambah 5 dibagi 1 kurangi FR seperti pada rumus di atas ini, maka akan didapatkan hasil 54,7. Dan PR1 dapat dilihat dari kolom 20. Karena arah selatan dan utara dalam fase yang sama, maka waktu hijau cuma 1, yaitu 24. Selanjutnya untuk C atau waktu siklus yang disesuaikan digunakan rumus sigma G, total G ini ditambah dengan LT1 dari sik 3. Maka total green yang didapat adalah 24 ditambah 21, maka 45. Kemudian untuk menghitung kapasitas SMP per jam, di mana rumusnya digunakan adalah C sama dengan S dikali G dibagi dengan C. Di sini bisa dilihat rumusnya. Lalu untuk menghitung kapasitas, di mana rumus yang digunakan adalah S dikali G per C, maka didapatkan hasil seperti ini. S dikali G per C, maka didapatkan hasil seperti ini. Untuk derajat kejenuhan dilihat dari rumus Q dibagi dengan C, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Jika kita sudah mendapatkan kinerja simpang, di mana yang pertama kapasitas dan yang kedua kejenuhan, untuk derajat kejenuhan di mana batasnya adalah 0,75. Jika angka dapat pada masing-masing lengan lebih dari 0,75, maka mulai dilakukan perbaikan pada simpang tersebut. Maka perhitungan kami dari semua lengan didapatkan hasil yang paling aman adalah 0,72 yang berada pada lengan selatan. Sekian dari kami dari kelompok 3 tentang sik 4 yaitu penentuan waktu sinyal dan kapasitas jalan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum. Satunya udah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. Ono iki nih efektivitas nih bagi abang. Diana Rizky, nomor absen 16 dengan NIM 1941. Allah.